Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Anak-anakku yang mulai kelas 1 sampai kelas 3 SMP Negeri 26 Depok yang saya banggakan dan saya muliakan. Pada pertemuan Jumat kali ini, alhamdulillah kita masih berikan kesehatan dan kesempatan dalam rutinitas kebiasaan kegiatan Jumat kali ini. Bapak akan menyampaikan sebuah wasiat, sebuah kisah di mana kita akan sama-sama belajar dan bertafakur dalam kisah ini. Yang pada Jumat kali ini Bapak akan ceritakan, Bapak akan kisahkan adalah kisah tentang si buta, si kusta, dan si botak. 3 sahabat ini memiliki kekurangan di mana mereka tidak bisa menikmati kehidupan kesehariannya dengan sempurna. Alhamdulillah kita semua masih diberikan oleh Allah nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat sehat wal afiat. 3 sahabat ini mempunyai kekurangan yang tak lain, mereka tidak jauh dari hinaan, dari zoliman orang-orang lain. Dengan melihat 3 seorang sahabat ini, Allah pun menunjukkan sifat jamaliyahnya. Jadi Allah itu punya sifat, 2 sifat anak-anak. Jadi sifat yang pertama ini sifat jamaliyah, yang kedua ini sifat jalaliyah. Sifat jamaliyahnya Allah ini apa? Kita diberikan sehat, kita diberikan rezeki, kita diberikan banyak-banyak nikmat, kita bisa tertawa, bisa bertemu orang-orang sekitar kita, yaitu sifat jamaliyah. Nah, kalau sifat jalaliyah ini apa? Allah memberikan keagungannya, menunjukkan keagungannya. Jadi umpama kita yang biasa bisa ngangkat meja, ngangkat bangku, ngangkat beras, ya kalau Allah punya jalaliyahnya, kita diberikan sakit, itu Allah menunjukkan sifat jalaliyahnya, sifat agungnya, sifat kuasanya. Artinya kita bisa tahu bahwasanya yang besar itu Allah, yang kuat itu Allah, yang kuasa itu Allah. Kita lanjut ceritanya. Allah menunjukkan sifat jamaliyahnya kepada 3 orang ini. Apa yang ditunjukkan Allah? Allah mengutus seorang malaikat kepada mereka untuk memberikan sifat jamaliyahnya. Tatkala Allah menurunkan satu malaikatnya, mengutus satu malaikatnya menjelma menjadi manusia, bertemulah 3 orang ini. Tatkala malaikat menjumpai 3 orang ini, sang malaikat pun menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang disenangi di dunia ini? Lantas 3 orang ini menjawab satu persatu. Dari mulai si botak, yang paling aku cintai di dunia ini, aku memiliki rambut yang sangat lebat, sehingga aku tidak botak. Kalau saya punya rambut yang lebat, saya akan menjadi orang yang paling ganteng, tampan di kota ini. Lantas orang yang kedua, orang kusta, menjawab, yang paling aku cintai di dunia ini adalah saya mempunyai kulit yang mulus, kulit yang bagus, tidak kusta seperti ini. Tatkala aku mempunyai kulit yang bagus, maka saya akan menjadi orang yang paling tampan di kota ini. Dan orang ketiga, si buta, menjawab, yang paling aku cintai di dunia ini, aku dapat melihat dengan mataku ini. Tatkala aku bisa melihat, maka aku bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini.
Aku bisa melihat alam sekitar yang Allah ciptakan. Akhirnya malaikat melanjutkan pertanyaan kedua. Apa harta yang paling engkau cintai? Si botak menjawab, yang paling aku cintai harta di dunia ini adalah saya punya onta. Jadi di Arab sana, kendaraan zaman dahulu kala onta itu sebangsa atau sekarang ini bisa dikira-kirakan seperti mobil Lamborghini. Ya, mobil keren. Kalau saya punya onta, pasti saya jadi orang terpandang di kota ini. Lantas orang kedua si kusta menjawab, harta yang paling aku cintai di dunia ini adalah saya punya sapi. Kalau saya punya sapi, saya bisa mengambil susunya, saya bisa makan dagingnya. Dan yang ketiga, si buta menjawab, harta yang paling aku cintai di dunia ini, saya punya beberapa kambing. Dan di mana kambing-kambing ini saya urus besar. Kalau sudah besar saya bisa berbagi kepada orang sekitar. Dari kulit kambing saya bisa beli baju agar bisa membagi orang-orang sekitar. Mendengar jawaban dari tiga orang tersebut, sang malaikat pun merogoh dari kantongnya. Karena dia menjelma jadi manusia, dia membawa emas. Jadi satu persatu mereka dikasih emas. Untuk apa? Untuk mereka berobat, ya. Untuk mereka memberikan apa yang mereka cintai tadi. Akhirnya, ketika sudah dikasih emas tersebut untuk melakukan hal-hal yang mereka cintai dan ingin memberikan harta yang mereka senangi, malaikat pun berpesan, ingatlah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, itu ayat Al-Qur'an surah Ibrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, jika kalian mensyukuri atas nikmatku Allah, la azidannakum, maka aku akan terus tambahkan. Wa la in kafartum, dan apabila engkau mengkufurinya, engkau mengkhianatinya, inna azabil lasyadid, sungguhnya Allah akan menurunkan azab yang sangat pedih. Akhirnya tiga orang tersebut, ya dari tiga orang tersebut ada yang mendengarkan, ada yang tidak. Yang satu sujud syukur, yang satu senang, yang satu bangga. Akhirnya 10-20 tahun berlalu. Yang botak pergi ke rumah sakit, ya. Setelah itu rambutnya sudah disembuhkan oleh tabib. Jadi kalau zaman dulu belum ada dokter, ada yang tabib. Yang kusta juga pergi ke tabib. Yang buta juga pergi ke tabib. Alhamdulillah, tiga orang tersebut bisa yang namanya menikmati apa yang mereka cintai di dunia ini. Bahkan mereka bisa mempunyai unta yang mereka ingin miliki, punya sapi yang mereka senangi, punya kambing yang mereka ingin miliki. 10, 20, 30 tahun berlalu. Akhirnya sang malaikat pun turun, ditugaskan lagi, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Nah, untuk melihat sifat jalaliyahnya Allah. Kira-kira nih dari ayat tersebut bersyukur nggak mereka? Jadi Allah mengutus satu malaikat lagi. Kalau yang pertama tadi menjadi orang yang saudagar kaya, malaikat yang kedua ini menjadi seorang yang compang-camping, apa ya, bisa dikatakan gelandangan. Akhirnya malaikat ini menemui tiga orang tersebut. Dimulai dari orang pertama, si botak. Malaikat yang menyamar jadi gelandangan ini mengetuk pintu rumahnya orang botak. Ternyata yang botak tadi, yang ini nih yang tadi udah jadi orang kaya karena untanya tadi. Ternyata untanya tadi diternak punya banyak, dijual
punya penghasilan. Begitu juga tiga orang lainnya seperti kusta, seperti buta. Mereka udah jadi orang kaya. Mereka bisa memanfaatkan harta-harta mereka. Akhirnya malaikat yang jadi gelandangan ini mengetuk pintu rumah tiga orang tersebut. Datangi satu persatu dari si botak. Assalamualaikum. Ketika dibuka, ya waalaikumsalam. Bapak ngapain di sini? Kata si botak. Saya belum makan 3 hari, Bapak. Bolehkah saya menikmati hidangan yang ada di rumah Bapak ini? Berikanlah saya sedekah. Lantas botak dengan sombongnya, karena dia lupa bahwasanya yang jalal itu, yang agung itu Allah, yang kuasa itu Allah. Dia bilang, tidak ada makanan di sini. Bapak boleh tahu saya ini bekerja sehari semalam. Bapak datang kemari, tinggal minta. Tidak ada makanan di sini. Akhirnya malaikat yang di gelandangan ini berdoa, ya Allah, ngasih laporan, ya Allah, bahwasanya si botak ini lupa. Dia tidak mensyukuri nikmatnya, dia mengkufurinya. Akhirnya ketika malaikat yang jadi gelandangan tadi itu pergi dari rumah si botak, sapi-sapinya, unta-untanya, tatkala itu tidak ada berapa menit, tiba-tiba ada yang sakit, ada yang kena virus, ada yang berbagai macam, tiba-tiba mati begitu saja. Dan rambut-rambut si botak pada rontok. Orang yang kedua ditemui siapa? Si kusta. Si kusta pun menjawab seperti itu. Ketika dimintai makanan oleh malaikat yang menjadi gelandangan ini, menolak juga. Tidak ada makanan di sini. Bapak tinggal minta saja. Tidak ada. Akhirnya begitu juga. Sapinya, harta-hartanya, bahkan kulitnya kembali lagi sedia. Dan orang yang terakhir siapa? Si buta. Si buta ketika diminta oleh malaikat yang menyamar jadi gelandangan ini, dengan senang hati, silakan, apa yang Bapak mau makan di rumah saya ini silakan, karena ini semua datangnya dari Allah, dan saya harus berikan kepada hamba-hambanya Allah. Subhanallah. Dari cerita tersebut kita bisa memaknai kehidupan ini dengan cara apa? La in syakartum. Jika kita bersyukur, la azidannakum, pasti Allah akan tambahkan. Walai kafartum, dan apabila kita mengkufurinya, kita mengkhianatinya, inna adzabil syadid. Azab Allah itu sangat penting. Maka dari itu anak-anakku sekalian, di kondisi pada saat ini, sulit apapun, kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita, Allah terus menambah nikmat-nikmat kita lain. Bukan hanya sehat, mudah-mudahan kita dikasih nikmat-nikmat yang lainnya. Jangan lupa anak-anakku, tetap pakai masker, tetap di rumah, tetap sholat, dan tetap berbakti kepada orang tua. Demikian dari Bapak yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dari cerita tersebut kita bisa menambah wawasan lagi untuk lebih bersyukur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.